Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, apa ya? eh, Konten baru lagi di channel Galaxy Culture. Setelah sebelumnya kita beberapa kali upload lagu-lagu religi, maka hari ini kita akan mulai yang nantinya juga akan dimasukkan ke podcastnya. Yang semoga bisa bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Selain lagu-lagu religi juga kita akan memulai menemu dari istiqomah, mohon doanya memulai untuk membuat konten berkisah. Jadi kita langsung aja ke kisahnya supaya tidak membuang waktu Anda yang berharga ya. Jadi kisahnya adalah di sebuah kota ya, Di sebuah kota ketika ada 10 orang pemuda yang kelaparan, tiba-tiba datang seseorang untuk mengajak 10 orang itu, seseorang mengajak 10 orang itu untuk makan. Diajaklah, yuk kita ke suatu tempat. Mereka ikut, yang 10 orang itu masuk ke tempat yang dijanjikan, masuk sebuah tempat. Lalu di rumah itu 10 orang itu ditawari makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, agar 10 orang itu tidak mati sia-sia ya. Kelaparan kan bisa mati ya. Akhirnya dari 10 orang itu, setengahnya yaitu 5 orangnya percaya dan langsung makan dengan lahap, dan ya mereka pun lebih sehat, lebih segar, lebih bugar karena makan itu. Yang 5 sisanya tidak mau karena takut ada racunnya. Seperti itu. Di hari kedua, orang yang 5 orang itu kembali makan, sedangkan orang yang 5 itu sisanya masih hanya berani minum saja karena takut ada racun. Meskipun padahal resikonya tetap sama ya, di dalam minuman itu bisa aja ada racun, tapi mereka ya mungkin bisa menahan lapar dan haus dengan minum saja. Hari-hari selanjutnya tetap seperti itu, hari ketiga, hari ketiga yang 3 orang itu, yang 5 orang masih tetap makan, keadaannya lebih bugar lagi, lebih sehat lagi. Dan yang 5 orang yang tadi tidak mau makan akhirnya mau makan, 2 orangnya akhirnya mau makan, 2 orang mau makan dan ikutlah ke barisan yang mau makan. Jadi yang mau makan itu ada 7 orang. Nah, ada 7 orang. Lalu datanglah si orang yang ngajak, yang nemuin mereka di jalan, datang lagi. Loh, kok kenapa kalian masih nggak mau makan? Kalau memang ini racun, pasti teman-teman kalian sudah mati hari ini. Pada faktanya mereka sehat, mereka bugar, dan mereka bisa melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Atau minimal mereka bisa turun ke jalan dan mengajak orang-orang yang kelaparan di jalan untuk bisa ada di sini dan makan. Setelah makan mempunyai badan dan tubuh yang sehat, segar, kuat, lalu bisa berbuat banyak kebaikan lainnya. Seperti itu si pemilik tempat itu ngomong kepada 3 orang yang masih belum mau makan. Orang yang 3 orang itu masih tetap nggak mau makan. Aneh kan ya? Dikasih makan yang sehat, yang bergizi, tapi berpikiran racun itu. Udah ada buktinya bahwa orang-orang yang makan itu malah jadi sehat, bisa bermanfaat hidupnya. Tapi tetap aja orang yang 3 orang itu tidak mau makan. Ya sudah, si pemilik tempat itu hanya ngasih tahu pilihan ada di mereka. Dan pada akhirnya orang yang 5 pertama tadi itu mendapatkan kesuksesan ya, karena bisa berpikir dengan baik, bisa melakukan kegiatan positif dengan baik, dengan terisi perutnya, dan bahkan bisa membuka tempat seperti itu di tempat lain, tempat yang ngasih makan itu di tempat lain, si yang 5 pertama. Sedangkan yang 2 yang ikutan, yang asalnya mau makan terus mau makan, yang ikut itu sedang meniti karir untuk bisa menjadi lebih baik seperti mereka yang 5 orang itu. Seperti itu. Nah, pada akhirnya ketiga orang ini yang nggak mau makan ya bunuh diri lah. Jadi mereka mati kelaparan. Yang 7 orang, yang 5 orang sukses, yang 2 orang menyusul untuk sukses, yang 3 orang mati karena mereka tetap tidak mau makan.
walaupun sudah jelas makanannya tidak mengandung racun. Jelasan dari mana? Dari teman-temannya yang makan sehat bahkan menjadi lebih bugar. Seperti itu kisahnya. Maka mendengar kisah ini kita akan merasakan ada suatu keanehan ya. Kok ada orang yang nggak mau dikasih makan padahal faktanya jelas-jelas membuat hidup lebih bermanfaat, lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat. Tapi ada. Maka secara secara langsung pikiran kita tuh akan berpikir nggak mungkin ada orang seperti itu. Nggak mungkin. Ada orang yang nggak mau makan dikasih makan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu pun yang terbersit di dalam hati dan pikiran bahwa ya nggak mungkin lah ada orang yang seperti itu. Saya pun pribadi seperti itu. Sampai diganti kata makannya dengan kata sholat. Ya, coba pikirkan. Ganti kata makan itu dengan kata sholat. Adakah orang yang tidak mau diajak sholat? Adakah orang yang sudah tahu bahwa sholat itu banyak manfaatnya tapi tetap tidak mau sholat? Adakah orang yang sudah jelas sholat itu tiang agama tapi tetap tidak mau sholat? Adakah rumah yang bisa berdiri tanpa tiang? Dan sholat adalah tiang agama, tapi masih banyak orang yang gak mau sholat. Padahal dengan melakukan sholat itu Allah menjanjikan banyak kebaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi orang-orang yang bisa menikmati setiap ibadah kita kepada Allah, utamanya sholat. Ini juga untuk mengingatkan diri sendiri, walaupun ya kan kita tidak tahu serajin-rajinnya kita sholat, kita tidak tahu sholat yang mana yang apakah sholat setiap hari kita diterima oleh Allah, kita tidak tahu ya. Semoga senantiasa sholat kita diterima oleh Allah, amin. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.